wabarakatuh. Halo anak-anak Budin, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, untuk kesempatan kali ini nanti kita akan belajar untuk memahami lebih jauh lagi tentang kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Untuk itu nanti simak ya tayangan dari Budinar. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan atau mengenal lebih dalam tentang kaidah kebahasaan, di sini kita akan belajar yang pertama tentang kata depan dan juga imbuhan. Nanti ketika kalian akan menyusun teks deskripsi, kalian akan banyak berhadapan dengan kata depan dan juga imbuhan. Nah, tugas kalian itu harus dapat membedakan mana yang termasuk kata depan dan mana yang termasuk imbuhan. Oke, yang pertama kita bedakan dulu ya, anak-anak ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu kata depan. Di sini sudah Budinar tuliskan, kata depan itu biasa juga disebut dengan preposisi, di mana preposisi itu menandai hubungan makna antara kata yang berada di depan dan juga di belakang dari preposisi tersebut. Fungsinya antara lain untuk menyatakan tempat, arah asal atau tujuan, pelaku, alat, sebab akibat, hal, perbandingan, dan juga tujuan. Jadi, dengan fungsi dari preposisi tersebut untuk menyatakan tentang sesuatu, maka penulisan dari preposisi tersebut haruslah dipisah. Itu ya. Nah, kemudian untuk imbuhan, berbeda dengan imbuhan, kalau imbuhan itu biasa juga disebut dengan afiks, di mana kalau dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 4. Ada yang namanya awalan atau imbuhan di depan, kemudian ada imbuhan di tengah, kemudian ada akhiran atau imbuhan yang berada di akhir, dan juga kombinasi antara imbuhan awal serta akhir. Oleh sebab itu, penulisan imbuhan harus digabung atau harus digandeng. Itu pengertiannya gitu ya, jadi harus bisa membedakan. Nah, kita menguliti terlebih dahulu tentang kata depan. Kata depan itu berkaitan dengan fungsinya untuk menunjukkan sesuatu, maka penulisannya itu harus dipisah seperti yang tadi Budinar sudah sampaikan. Hal tersebut karena kata depan itu memiliki makna tersendiri dari kata sesudahnya atau kata dasar yang lainnya. Jadi karena dia punya makna, maka dia itu harus dipisah atau berdiri sendiri. Di situ Budin sudah ada contohnya kalau ada kata depan di. Misalnya menunjukkan di mana, menunjukkan tempat berarti. Maka penulisan di mana harus dipisah. Jadi kalian semua kalau sekarang masih menulis di mana dengan digabung itu salah ya, masih keliru ya. Jadi harus dipisahkan. Kemudian di sekolah itu menunjukkan sekolah, maka harus dipisah. Kemudian di rumah itu juga menunjukkan sesuatu atau menunjukkan tempat, maka juga harus dipisah. Terus kemana, ke sana, ke sini itu juga menunjukkan arah, maka penulisannya juga harus dipisah. Jadi kalian semua kalau masih keliru dalam menuliskan kata kemana, ke sana, ke sini masih digabung, itu kalian masih salah ya. Jadi harus diperbaiki mulai dari sekarang. Begitupun kata depan dari mana itu tidak digabung tapi dipisah, karena dari dan mana itu memiliki makna sendiri-sendiri. Mereka terbentuk untuk ada makna sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke imbuhan. Nah, kalau imbuhan itu melekat pada kata dasar yang membuat makna baru dari kata yang dilekati. Jadi imbuhan itu tidak punya makna seperti kata depan tadi. Kalau kata depan kan bisa berdiri sendiri. Nah, kalau imbuhan itu tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu dia harus digabung. Dia nggak punya makna kalau dia sendirian. Sama kayak aku dan kamu, kalau sama-sama saling satu-satuan itu tidak bermakna, tapi kalau sudah menjadi kita itu memiliki satu makna yang berarti kayak gitu ya. Jadi itulah imbuhan. Contohnya ada kata dasar makan, kemudian ditambah imbuhan di awalnya atau kita sebut sebagai awalan, maka penulisannya menjadi dimakan. Akan berbeda makna kan, makan dengan dimakan. Kalau makan itu
menunjukkan aktivitas, memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian dicerna dan sebagainya. Kalau dimakan berarti sudah menjadi bentuk pasif. Nah, itu kan berarti sudah beda makna. Jadi penulisannya harus digabungkan. Nah, kemudian seperti tadi yang di awal sudah Bu Dinar sampaikan bahwa jenis imbuhan itu ada 4, harus diingat-ingat. Ada yang namanya awalan atau imbuhan yang diletakkan sebelum kata dasar. Kemudian ada sisipan yang imbuhan yang diletakkan di tengah kata dasar. Contohnya apa? Gerigi. Itu dari kata dasar gigi. Diberi sisipan di tengah, maka menjadi gerigi. Kemudian di akhir itu adalah imbuhan yang diletakkan setelah kata dasarnya. Belum bukan seperti awalan ya. Jadi beda dengan awalan tadi. Kalau awalan di sebelum kata depan, kalau akhiran di sesudah kata dasar. Kemudian selanjutnya adalah imbuhan gabung. Nah, kalau imbuhan gabung ini adalah kombinasi antara awalan dan akhiran. Jadi dia ada awalannya, kata dasar, kemudian akhiran. Jadi ada dua hal yang digabungkan, awalan dan akhiran. Itu adalah jenis imbuhannya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam penulisan imbuhan itu adalah ketika kalian menuliskan kata dasar yang diawali dengan huruf KTSP dan huruf KTSP tersebut diikuti dengan huruf vokal, maka huruf KTSP tersebut harus luruh atau seolah-olah hilang gitu ya Dek ya. Jadi misalnya ada imbuhan, kemudian ada kata-kata yang berawalan dengan KTSP dan KTSP tersebut diikuti dengan huruf vokal. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Maka KTSP-nya akan meluruh. Contoh kata pesona diawali dengan huruf P. Nah, huruf P itu setelah huruf P itu ada huruf E. E itu adalah huruf vokal. Ketika diimbuhi dengan awalan me, bukan menjadi mempesona ya, tapi yang benar adalah memesona karena P itu luruh atau hilang. Sama juga kalau pengaruh diawali dengan huruf P. Nah, setelah P itu ada huruf E. Nah, ketika ditambahin imbuhan atau awalan di depan, maka bukan mempengaruhi. Misalnya ditambahi i ya di belakangnya. Nah, itu bukan kemudian mempengaruhi, tapi yang benar adalah memengaruhi karena huruf P diikuti dengan huruf vokal. Ayo, yang masih salah silakan dicermati lagi ya. Kemudian sama dengan sapu. Ada kata dasar sapu. Setelah S itu ada diikuti dengan huruf vokal yaitu A, ditambahi dengan imbuhan, maka di sana menjadi menyapu, bukan mesapu, ya kan? Nah, sama juga dengan tulis. Ada huruf T, kata dasar T, kemudian diikuti dengan huruf U. U itu adalah huruf vokal, ditambah imbuhan di depan, awalan me, menjadi menulis, seolah-olah T itu luruh dan berubah menjadi N. Bukan lagi metulis, tapi nulis. Sama juga dengan kirim. Ada huruf K, kemudian diikuti dengan huruf I. I itu juga huruf vokal. Nah, berarti K itu seolah-olah luruh atau hilang menjadi mengirim, bukan mekirim. Itu ya, itu untuk prinsip penulisan imbuhan. Nah, tapi kalau ada kata dasar KTSP, diikutinya bukan dengan huruf vokal, bukan A, I, U, E, O, tetapi huruf konsonan. Huruf konsonan itu adalah huruf selain A, I, U, E, O. Maka KTSP tersebut harus tetap, tidak luruh. Contohnya, ada kata dasar kritis. Setelah K itu diikuti dengan konsonan R. Nah, maka ketika tambahi dengan imbuhan, dia itu tetap mengkritisi, bukan mengeritisi, gitu ya. Sama juga dengan transfer. Ada kata dasar T, kemudian diikuti dengan konsonan R. Nah, ketika diberi imbuhan, maka akan tetap menjadi mentransfer, bukan mentransfer, gitu ya. Sama juga dengan praktik. Nah, itu juga huruf P, kata dasar P, diikuti dengan huruf konsonan, maka akan tetap
menjadi mempraktikkan, bukan memeraktikkan. Nah, itu yang harus kalian pahami dari prinsip penulisan imbuhan yang tepat. Nah, selanjutnya dalam teks deskripsi kalian juga harus memperhatikan penulisan huruf kapital. Semua kata yang diikuti oleh nama atau penjelasnya harus ditulis kapital. Contohnya ada kata jalan. Ketika kata jalan itu tidak diikuti dengan identitasnya atau tidak diikuti dengan nama jalannya, maka penulisannya kecil. Tapi kalau sudah diikuti dengan jalan apa atau misalnya kota apa kayak gitu, itu harus kapital. Dua-duanya harus kapital. Jalannya kapital, cendananya kapital. Kemudian contohnya juga kabupaten. Kabupaten kalau tidak diikuti dengan nama kabupatennya, maka ditulisnya huruf kecil. Tapi kalau diikuti dengan nama kabupatennya, maka harus kapital. Contohnya Kabupaten Purbalingga. K-nya kapital, Purbalingganya juga kapital. Itu semuanya harus seperti itu ya, Dek, kalau diikuti oleh nama, kecuali 3 hal. Ada suku, bangsa, dan bahasa. Ya, kecuali 3 itu. Kalau ada kata suku, walaupun diikuti oleh namanya atau oleh penjelasnya, tetap suku itu ditulis kecil. Contohnya di situ Budin sudah tuliskan. Ada suku Jawa. Nah, S-nya tetap kecil, tapi Jawanya ini kapital. Kemudian bangsa Indonesia, B-nya kecil, Indonesianya kapital. Bahasa Inggris, B-nya kecil, Inggrisnya kapital. Jadi semua hal yang diikuti oleh penjelasnya harus ditulis kapital kecuali 3 hal: suku, bangsa, dan bahasa. Ya. Terus kemudian terakhir, kalian juga harus tahu dan juga paham tentang kata ganti orang, karena nanti di dalam teks deskripsi kalian akan banyak menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang itu terbagi menjadi 3. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Itu pun masih dibagi lagi ya nak ya. Ada kata ganti orang tunggal dan juga ada kata ganti orang jamak. Bisa kalian lihat di layar yang sudah Budinar tampilkan. Kalau kata ganti orang pertama tunggal, itu contohnya saya, aku, ane. Kalau jamak berarti kami, kita. Nah, kalau kata ganti orang kedua tunggal, ada anda, kamu, engkau. Sedangkan yang jamak ada kalian, anda sekalian. Nah, kalau kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia. Dan kalau kata ganti orang ketiga jamak ada mereka. Itu adalah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Ya, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Nah, itu tadi materi kita tentang mengenal lebih jauh kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Gimana? Apakah kalian masih bingung? Kalau masih bingung, silakan langsung ditanyakan ya ke Budinar melalui grup daring masing-masing kelas, atau bisa juga komen di kolom komentar di bawah ini. Itu dulu untuk hari ini teman-teman. Silakan nanti kalian lebih bisa mempelajarinya di rumah, dan tayangan ini boleh kalian putar berkali-kali agar pemahaman kalian tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi bisa lebih paham lagi. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Budinar. Terima kasih. Apabila ada salah, Budinar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.